Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemarin ada aksi solidaritas pelaku pariwisata dan untuk menyuarakan tentang study tour yang dilarang oleh Pak Gubernur Jawa Barat atau KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, yang dimana kebijakannya eh, katanya dilarang melakukan studi tour karena dari yang beliau sampaikan itu memberatkan orang tua. Orang tua jadi harus terpaksa ikut study tour dan juga hingga sampai merembet apa ke pinjol ya, akhirnya ikutan pinjol atau bank emok dan akhirnya ekonomi keluarga berantakan gitu ya gara-gara study tour ini. Nah, saran saya sama-sama nanti kepada para pelaku wisata bekerja sama dengan akademisi ya, untuk mengkaji apakah benar study tour ini ternyata menjadi salah satu menjadi apa ya, akar masalah di rumah tangga atau orang tua siswa ya, karena memaksakan diri untuk melakukan study tour ini. Nah, jadi ini kita harus berbicara dengan data lagi ya, dengan faktanya seperti apa, karena saya rasa study tour ini hanya setahun sekali di setiap sekolah ya. Jadi sorry, bukan setahun sekali, tapi selama kita sekolah itu hanya 1 tahun sekali, dan Bapak Ibu juga rekan-rekan semua pasti pernah ikut study tour pada masa sekolah gitu ya, minimal misalkan SD sekali, SMP sekali, SMA sekali. Nah, saya rasa waktu itu pun ada nabung ya, sehingga tidak memberatkan gitu ya, dan disesuaikan dengan kemampuan gitu. Adapun tanggapan dari pihak gubernur itu katanya jangan jangan study tour yang keluar Jawa Barat gitu ya. Nah, mungkin ini secara mikro oke lah gitu ya. Tapi kalau secara makro ini kurang tepat nih kebijakan gitu ya. Karena yang namanya kita belajar itu harusnya apa bisa merasakan keluar, ada momen-momen ya, ada pembelajaran di perjalanan, ada perbedaan antar budaya ya, ada perbedaan antar karakter ya di di Indonesia gitu ya, di keseluruhan Indonesia, dan bahkan ini menggerakkan ekonomi Indonesia bukan hanya Jawa Barat gitu. Ibaratnya gini, Ari di Jawa Barat kudu kadaria ibaratnya ya, tapi orang Jawa Barat temenang keluar gitu. Nah, jadi kan nggak fair gitu ya, jadi harusnya kita juga bisa keluar gitu, dan dengan catatan ya tadi ya, tidak memberatkan juga gitu. Karena apa? Karena study tour keluar ini manfaatnya banyak Pak gitu ya, manfaatnya banyak. Kenapa manfaatnya banyak? Dan saya juga salah satu pelaku pariwisata ya, pelaku pegiat pariwisata. Karena apa? Karena menurut saya usaha pelaku pariwisata ini manfaatnya yang paling banyak ya. Bapak Ibu sekarang kalau misalkan Bapak Ibu study tour atau piknik atau apapun itulah yang melibatkan tour and travel gitu ya, kebayang ya, kebayang nggak ekonomi, roda ekonomi itu bergeraknya, sektornya banyak sekali gitu ya, sektornya banyak sekali ya. Saat misalkan nih ada yang ikut saya melakukan jasa usaha pariwisata, ada yang konsumen bayar ke saya pasti belanjain ke banyak hal. Pertama ke transport ya, transport itu berarti eh, apa tersebar ya, supirnya dapat ya, nafkahnya untuk keluarganya, pengusaha rentalnya dapat ya, terus bengkelnya untuk perawatan mobilnya nanti dapat gitu ya, toko-toko spare partnya dapat, dan lain-lain. Ini dari transport doang gitu ya. Terus saya harus mikirin makan konsumen ya, artinya apa? Artinya saya akan mesen catering ya, mesen makan siang, mesen makan malam gitu ya. Terus di perjalanan mereka jajan, kebayang nggak ekonomi bergeraknya gimana? Ini dari catering, dari makanan, dari food and beverage. Abis itu ke tempat wisata ya, jalan-jalan ke tempat wisata,
beli tiket wisata dapat retribusi pemerintah ya, masuk dapat pajak dan lain-lain ya, yang tadi juga pasti pada bayar pajak tuh. Terus juga apa? Terus juga mereka apa? Menghabiskan eh, dananya ya, budgetnya ya di sekitaran wisata itu gitu ya. eh, Akhirnya pedagang kecil dapat ya, ekonomi hidup Pak di situ Pak ya. Terus sektor apa lagi? Akomodasi ya, penginapan ya, orang mendapatkan experience ya. Jangan lupa di setiap tadi perjalanan transportasi mereka dapat experience, mereka dapat ilmu baru. Di tempat wisata pun sama gitu ya, di akomodasi pun sama, staycation dan lain-lain, merasakan berbagai experience yang justru mereka dapat ilmunya di sini, mereka dapat keinginan nantinya untuk peningkatan kualitas hidup di sini, yang orang-orang yang nggak pernah nginep di hotel misalnya, wah di hotel tuh gini ya, bersih ya, enak ya, rapih ya, hospitality itu gini ya. Nah kalau nggak study tour atau misalkan tidak melakukan perjalanan itu, pengalamannya di mana gitu loh, experience-nya. Sedangkan kalau tadi apa, sarannya cukup di tempatnya aja Pak. Kalau di tempatnya ya, misalkan di Subang, orang Subang ya explore Subang, itu mah dengan otomatis juga Pak mereka pada jalan-jalannya di Subang gitu loh, tanpa harus ikutan study tour dari sekolah atau dari eh, yang lain gitu ya. Nah jadi kalau misalkan tadi menyarankan lihat helikopter view-nya gitu ya kalau kata Pak Gubernur. Nah, ya ayo gitu. Ini tuh justru karena kita melihat, bayangin dengan program study tour yang tentunya nanti diatur sedemikian rupa, ini justru menggerakkan ekonomi. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita bicara data dan fakta, kita lihat gara-gara studi tour itu ekonomi naiknya berapa persen. Gara-gara nggak studi tour, ekonomi merosotnya berapa persen. Nah, kita harus pakai data lagi. Nah, jadi nanti tolong pelaku pariwisata ya, sama-sama nih pegiat eh, apa, pelaku usaha pariwisata bekerja sama akademisi, survei ya, spendnya untuk apa nih para orang tua yang study tour. Karena saya rasa masalah pinjol, masalah Bang Emok, mereka tidak mengusahakan untuk study tour, itu pasti kalau memang ternyata kebutuhannya atau misalkan karakternya atau melihat sekarang kondisi di Indonesia, itu akan budgetnya spend untuk yang lain juga, apalagi spendnya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Saya rasa daripada tidak bermanfaat spendnya, lebih baik jelas-jelas study tour ada manfaatnya. Dan untuk eh, daerah, kota, kabupaten, provinsi itu menggerakkan ekonomi, bahkan ekonomi mikro makronya jalan Pak gitu ya, daripada saat ini apa, ekonomi lagi lesu, melemah nih karena di sektor realnya ini tidak bergerak ya. Dan yang menggerakkan ini adalah sektor pariwisata, terutama study tour, karena study tour itu udah clear gitu ya. Jadi ya kayak kita ke Jogja gitu ya, kan menggerakkan apa, sektorial perjalanan dari Jawa Barat ke Jogja itu, ke Jawa Tengah itu luar biasa Pak. Bayangin, satu bis, dua bis itu baru satu sekolah ya setiap angkatan. Dan saya rasa kalau misalkan ini dilakukannya dengan baik gitu ya, kita nabung sehari 2.000 ya, misalkan SMP 3 tahun itu kan udah berapa gitu ya, udah lumayan lah bisa ke luar kota. Karena apa? Experience Pak, menggerakkan ekonomi. Nah mungkin itu aja ya, kita kaji bersama gitu ya, kita cari solusi bersama. Tapi kalau misalkan tadi referensinya atau misalkan sugestinya atau sarannya cukup, nggak perlu kemana-mana di Jawa Barat, saya rasa itu kurang fair gitu ya. Karena orang aja pengen kan, pasti kita tuh berharap nih orang Jawa Barat tuh, orang dari luar Jawa Barat tuh mengunjungi kita. Masa kita disuruh di Jawa Barat doang? Masa yang Jawa Barat nggak boleh keluar kota gitu ya? Nah, salah satu penggeraknya biasanya Pak, itu dimotivasi orang-orang yang biasanya apa, nanti Bapak lihat ya, manfaat-manfaat studi tour itu harus dikaji lagi dan dilihat manfaatnya gitu. Itu lebih lebih apa, lebih besar saya rasa manfaatnya ya, karena di perjalanan itu luar biasa itu. Nanti jadi apa,
balik lagi ya, ini hanya sekedar pandangan saya, mudah-mudahan bisa diterima ya untuk Pak Gubernur dan juga para pelaku. Kita sama-sama kaji lagi coba, jadi nggak bisa nih cuman alasannya cuman satu gitu ya, alasannya cuman apalagi sampai merembet merusak rumah tangga gitu ya, karena tadi saya rasa nggak ada studi tour pun. Kita cek aja, makanya harus ada survei gitu ya, makanya para pegiat pelaku wisata ya yang notabene punya dasar-dasar akademisi, ayo dikaji ulang gitu ya, untuk bener nggak nih faktanya ya, Pak Gubernur bilang seperti itu ya. Sedangkan kita melihat bahwa ekonomi lemah lesu itu ya karena ekonominya tidak bergerak pada sektor real, apalagi sekarang lagi musim digital gitu ya. Sedangkan kasihan tuh pedagang kaki lima ya yang di tempat wisata pada tutup dan lain-lain ya, karena sebagian besar ya penopang pariwisatanya mungkin dari studi tour itu gitu ya. Adapun yang tadi dikatakan Pak Gubernur yang pinjol apa dan lain-lain gitu ya, ya itu harus dikaji ulang berapa persen ya, jangan-jangan hanya 10% atau 20% gitu ya. Nah, dan itu pun hanya kesalahannya mungkin tata cara teknis saja ya, tata cara teknis, bukan substansi yang sehingga menjadikan kebijakan studi tour itu dilarang keluar Jawa Barat. Mungkin itu aja dari saya, semoga sama-sama kita memberi solusi ya, dan sama-sama untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum, sampurasun.